Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama. Kami atas nama seluruh jemaat dan gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Samsu Hidayat tanggal 4 Mei, Bapak Sukarjo Armo Martono tanggal 5 Mei, Ibu Esther Sumini tanggal 5 Mei, Ibu Esther Yudit tanggal 5 Mei, dan Ibu Kusuma Ina tanggal 7 Mei. Selamat ulang tahun. Persembahan minggu ini dikhususkan untuk persembahan kasih dan perpuluhan, penginjilan, dan kegiatan gereja. Diserahkan kepada Ketua KP atau kepada Ibu Eni. Bisa juga ditransfer ke Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan hingga saat ini. Dan marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita mau menaikkan segala pengagungan kita, pujian kita kepada Allah, Sang Penebus kita, Allah yang Maha Kudus, Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Dan biarlah semesta alam menaikkan syukur kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran dan Engkaulah keselamatanku. Ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada
Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah kota perlindungan kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati hingga saat ini. Kami boleh dapat berkumpul dengan keluarga kami untuk kami beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri akan terus menolong kami Tuhan, untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya sekali lagi bersyukur kita masih bisa berjumpa lewat video ini. Dan keyakinan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur walaupun kita semua sedang tidak bisa kemana-mana, gitu ya, tidak bisa keluar, ya. Tapi hakikatnya kita sedang beribadah juga di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin kita belajar hari ini dari kacamata Allah tentang firman Tuhan tentunya, tapi khusus hari ini adalah tentang yang namanya gereja. Ya. Memang seringkali dalam kehidupan Kristen itu orang memandang Alkitab itu seperti kecenderungannya orang memandang isi kulkas. Saudara tahu ya maksudnya isi kulkas. Saudara pilih yang saudara suka, saudara ambil di sana. Atau kadang-kadang orang memandang Alkitab itu seperti obat. Hari ini orang sedang takut dengan virus corona. Saya lihat di mana-mana, saya coba cari, tapi ya tidak menjadi prioritas juga bagi saya. Itu vitamin C, habis sama sekali. Ya, artinya apa? Bahwa hari ini orang melihat vitamin C itu mungkin salah satu solusi yang terbaik gitu ya. Nah, demikian juga kadang-kadang di dalam memandang Alkitab banyak orang seperti melihat vitamin atau obat untuk kesehatan. Ya, jadi yang pertama tadi kita melihat orang memandang Alkitab seperti lihat isi kulkas, pilih-pilih. Kadang kita juga melihat orang memandang Alkitab itu seperti obat yang menyembuhkan kita. Sehingga yang paling laris itu adalah yang kita sukai. Yang paling laris adalah ayat-ayat Alkitab yang ini bisa mengobati saya. Karena itu ayat yang paling laku itu kan adalah Matius pasal 11 ayat 28 ya, ayat berapa itu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat blablabla. Nah, itu kondisi yang kadang-kadang kita harapkan itu terjadi. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini berpikir, masa selama ini kok khotbahnya masih terus khotbah tentang ibadah rumah. Kenapa sih tidak bicara tentang obat yang cocok untuk kondisi kami ya, gitu. Tapi hari ini jemaat Tuhan, saya kira akan tiba saatnya bagi kita untuk memandang Alkitab itu dari kacamata Allah. Sama seperti hari ini juga kita berusaha untuk memandang Alkitab memandang gereja dalam Alkitab atau berdasarkan perspektif Alkitab atau perspektif Allah ya. Mari kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita, mencerahkan hati kita dan mencerahkan firman Tuhan untuk kita pahami. Kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terbuka di hadapan Engkau. Ketulusan kami di hadapan Engkau dalam beribadah di rumah kami masing-masing akan menentukan peran-Mu Tuhan di dalam memberkati, menolong kami. Bukan saja untuk hal duniawi yang juga tetap akan berakhir di hidup kami, kapan saja, tapi hal yang hakiki
tatkala Engkau membawa kami untuk hidup bersama Engkau dalam kekekalan. Olehnya, melalui firman Tuhan hari ini, kami mohon Roh Kudus dapat menerangi hati kami, menerangi firman-Mu, supaya melaluinya kami diterangi lagi untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu di dunia ini ya Bapa. Berbicara pada kami ya Roh Kudus, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan lihat firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Akan saya baca demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 22, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Kristus atau di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sejauh ini kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kita berbicara karena masih melanjutkan tentang ibadah di rumah. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa sih kita harus atau gereja kita ini menekankan tentang ibadah di rumah? Apa sudah tidak perlu gedung lagi, tidak perlu beribadah di gereja? Bukan. Dan ini kebetulan juga sekali lagi seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa tema ini kok bertepatan dengan adanya COVID-19 yang memaksa saya dan saudara sekalian untuk melaksanakannya secara praktis ibadah di rumah-rumah. Jadi ini bukan sesuatu yang sengaja ya, tapi saya kira ada rencana Tuhan untuk kita sehingga kita bisa mewujudkan tema-tema kita ini untuk dilaksanakan di rumah-rumah. Sekali lagi saya mau katakan, ini bukan berarti ibadah di gereja tidak penting. Ya, tapi kita memang tema kita kan adalah keluarga sebagai unit dasar tempat pengajaran firman Tuhan dan pemuridan. Keluarga itu lembaga utama, lembaga pertama yang dibangun oleh Tuhan. Tentu Tuhan punya tujuan di dalam membangun itu. Dan salah satunya yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa tujuan ibadah keluarga itu adalah untuk meneladani, ya, menduplikasikan, memperlihatkan gambar Allah yang adalah Tritunggal, yang senang banget dengan yang namanya hidup di dalam kebersamaan, bersekutu bersama, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, dan itu gambaran keluarga. Dan karena itu, mengapa kita menerapkan pelayanan seperti ini? Karena dimulai dari hal yang kecil inilah kita akan membiasakan diri kita untuk membangun sesuatu dari hal yang kecil menjadi sebuah karakter kita yang terbiasa dilaksanakan di gereja yang lebih luas atau gereja yang lebih besar. Nah, oleh karena itu hari ini Bapak-Bapak sekalian, kita akan melihat firman Tuhan. Dari topik ini saya memberikan topik untuk kita renungkan adalah rumah Allah. Rumah Allah. Nah, jemaat Tuhan, dalam sejarah gereja dari pengalaman perjalanan dari sejarah gereja, ternyata banyak orang Kristen yang tidak memiliki persepsi yang sama terhadap atau cara pandang yang sama terhadap gereja. Ya tidak menyebut gereja mana, tapi saya mau katakan bahwa ada kelompok Kristen tertentu yang menempatkan gereja itu sangat
tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari Alkitab gitu ya. Sampai dikatakan bahwa di luar gereja itu tidak akan ada keselamatan. Bahkan seluruh ritual gereja itu atau gerejawi itu ditempatkan sebagai tempat yang terhormat. Kadang-kadang saking hormatnya lupa meninggikan yang punya hidup ini gitu ya. Itu sekelompok orang gitu ya, orang Kristen. Ini dalam pengalaman perjalanan sejarah gereja yang kita lihat sampai hari ini. Di sisi lain, ada juga kelompok orang Kristen yang justru memandang Alkitab itu lebih simpel. Alkitab memandang gereja itu lebih simpel, lebih sederhana, ya. Tidak berorientasi kepada gedungnya, tidak berorientasi kepada organisasinya, tidak berorientasi kepada denominasi, tapi dia memandangnya lebih sederhana. Sehingga kadang-kadang si orang Kristen di dalamnya itu lalu mempunyai sikap yang seolah-olah akhirnya tidak terlalu menghargai, menghormati. Yaitu. Nah, tapi hari ini, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin kita melihat atau belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu apa sih yang dimaksudkan dengan rumah Allah. Apakah ini organisasi, denominasi, atau gedung gereja? Ternyata dari firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, kita coba melihat apa kata Alkitab dari perspektif Alkitab, pandangan Alkitab tentang yang namanya gereja itu. Ternyata gereja itu adalah rumah Allah. Tapi yang dimaksudkan rumah Allah itu adalah apa? Sekali lagi, apakah yang dimaksudkan rumah Allah ini organisasi gereja, gedung gereja, denominasi? Ternyata bukan. Melainkan, mari kita perhatikan ya. Yang pertama, di ayat yang ke-19, bagian B, saudara perhatikan di ayat 19 bagian B. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita bukan orang asing dan pendatang di hadapan Tuhan. Melainkan dikatakan di sana adalah kita orang percaya adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kawan sewarga dari orang-orang kudus itu artinya bahwa orang-orang percaya yang sudah dilahirbarukan, yang sudah dipisahkan dari dunia, sehingga disebut orang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan, dipisahkan dari dunia untuk Tuhan. Kawan sewarga orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang mencirikan, memberikan petunjuk atau menunjukkan bagaimana Allah itu memerintah atas hidup mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya rumah Allah itu berbicara tentang orang-orang kudus yang sudah dipisahkan dari dunia ini menjadi milik Allah, yang mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan, sudah dipisahkan dari dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencirikan bagaimana Allah sedang berkuasa atas hidup mereka. Nah, pertanyaannya saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan hari ini, apakah hidup kita benar-benar enggak menggambarkan, mencirikan bahwa Allah sedang berkuasa atas hidup kita? Atau kita yang masih berkuasa atas hidup kita? Ya. Yang ketiga, kawan sewarga kerajaan Allah atau kawan sewarga orang kudus itu adalah orang-orang kudus yang adalah warga dalam suatu kota atau dalam suatu kerajaan yang disebut dengan kota atau kerajaan Allah. Itu adalah yang disebut dengan kawan sewarga orang-orang kudus, yang disebut rumah Allah. Jadi rumah Allah itu ternyata yang pertama adalah orang-orang kudus, kawan sewarga orang-orang kudus. Nah, dalam kerajaan Allah itu ada ruang di mana Allah memerintah. Nah, inilah sebabnya terjadi dikatakan bahwa
orang yang menunjukkan dirinya sedang diperintah oleh Allah, artinya bahwa Allah sedang berkuasa, sedang melaksanakan kekuasaannya, pemerintahannya di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Karena itu orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang mentaati kuasa dan pemerintahan Tuhan, bukan dirinya yang memerintah dirinya atau memerintah Tuhan kadang-kadang, tapi justru Tuhan yang memerintah kita ya. Karena itu pada bagian pertama, saudara-saudara perlu koreksi, apakah saya rumah Tuhan? Saudara koreksi, apakah saya benar-benar sudah lahir baru, sudah diasingkan sehingga saya menjadi orang kudus, orang yang sudah mencirikan bahwa Allah sedang berkuasa dalam hidup saya, atau orang kudus di mana saya sedang berada di dalam kota kerajaan di mana Allah sedang memerintah. Itu hal yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang rumah Allah, harus dikoreksi pada diri kita sendiri. Apakah kita adalah bagian rumah Allah pada bagian yang pertama ini, di ayat yang ke-19 bagian B ya. Yang kedua, sudah bisa lihat yang kedua, masih ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 disebut juga orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah itu, rumah Allah itu adalah keluarga, anggota keluarga Allah itu sendiri. Jadi jemaat Tuhan, kita perhatikan di sana ayat yang ke-19, sudah baca ya. Sekali lagi ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang anggota keluarga Allah, ini bukan dalam tanda petik anggota gereja keluarga Allah yang itu, bukan ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah anggota-anggota keluarga Allah itu adalah yang disebut dengan rumah Allah. Contohnya begini, Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, saudara punya anak ya, saudara punya anak. Nah, anak-anak saudara itu disebut apa? Anggota keluarga saudara kan? Nah, kalau dia adalah anggota keluarga saudara, berarti anggota keluarga itu siapa? Itu adalah rumah saudara. Benar nggak sih? Itu adalah rumah saudara. Itu rumah kita. Ya. Karena itu hari ini, saudara-saudara sekalian, kenapa orang nekat banget mau mudik walaupun sudah dilarang oleh pemerintah? Karena ingin berkumpul dengan anggota keluarganya. Walaupun anggota keluarga itu mungkin rumahnya kecil, sederhana, tapi bagi dia yang penting dia hadir di sana karena dia menganggap itu adalah rumahnya. Anak-anaknya, keluarganya adalah rumahnya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berbicara tentang rumah Allah adalah yang pertama tadi adalah berbicara tentang orang-orang kudus yang sudah diasingkan, dipisahkan dari dunia. Dan yang kedua adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sudah sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi anggota keluarga Allah, artinya kitalah rumah Allah. Kitalah rumah Allah itu. Ini menandakan bahwa saya dan saudara sekalian adalah rumahnya Allah. Kalau kita adalah anggota keluarganya, kita adalah hidupnya Allah itu. Jadi tadi saya memberikan gambaran, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, itu anak Bapak Ibu Saudara itu kan adalah darah daging Bapak Ibu Saudara. Itulah hayat Bapak Ibu Saudara. Itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu keluarga itu, anggota keluarga itu menjadi bagian yang integral, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan saudara sekalian. Hal yang sama juga di pandangan Allah, di persepsi Allah tentang yang namanya gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya.
bukan organisasinya, pribadinya, pribadi yang menjadi anak Allah. Tatkala dilahir barukan oleh Allah, lahir dari Allah, lahir oleh Allah, kita menjadi darah dagingnya Allah, kita menikmati hayatnya Allah, kita adalah kehidupannya Allah. Kita hadir di dunia ini kan karena kehidupannya Allah. Kita lahir baru juga karena kehidupannya Allah. Maka kita menjadi keluarga Allah. Tatkala kita menjadi anggota keluarga Allah, kita sekaligus menjadi rumah Allah. Ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya bagi Allah keluarga itu adalah sebuah kenikmatan. Sama halnya bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak. Anak-anak saudara, keluarga saudara adalah kenikmatan bagi saudara sekalian. Benar nggak sih? Kalau sampai ada keluarga di sini, Bapak Ibu Saudara tidak merasa keluarganya sebuah kenikmatan, wah itu tanda tanya besar itu. Kalau sampai ada Bapak Ibu Saudara dalam jemaat ini yang merasa anak-anaknya tidak merupakan kenikmatan bagi saudara sekalian, tidak suka ketemu mereka, bosan dan sebagainya, itu tanda tanya besar. Allah yang adalah Maha Kasih, yang sudah memiliki sebuah budaya hidup penuh dengan kebersamaan itu, dia selalu melihat bahwa keluarganya itu sebuah kenikmatan yang sangat memuaskan kehidupannya. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia, itulah tujuan Allah menciptakan keluarga dari sejak awal, karena untuk kenikmatan Allah. Untuk kenikmatan Allah. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi semua orang yang sudah dilahirkan dari Allah, dilahirkan oleh Allah, itu adalah keluarga Allah. Dan itu rumahnya Allah. Sehingga dimanapun saudara berada, di keluarga saudara di ini, saudara adalah anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah. Saudara adalah keluarga Allah, saudara adalah rumah Allah. Tempat saudara tinggal mau sederhana, mau mewah, gedek atau beton atau apa, saudara adalah keluarga tempat Allah tinggal. Jadi Allah tidak melihat rumah gedung yang saudara tempati di mana saudara ada hari ini, termasuk pada saat saudara beribadah, Tuhan tidak lihat, wah ini lantainya kok tidak keramik, ini lantainya kok cuma tanah, tidak. Yang dia lihat, wah ini anak-anakku, ini adalah keluargaku, ini rumahku. Tatkala dia melihat kita adalah anak-anaknya, keluarganya, ini rumahku, ini kenikmatan, ini adalah kesayangan saya. Itu perasaan Allah terhadap keluarga itu. Karena itu bagi dia, kenapa dia sebut kita sebagai keluarga, anggota keluarga? Karena lebih intim, sebuah hubungan yang lebih dekat. Ya memang konteksnya kan dari ayat ini, di ayat sebelumnya itu kan, sebelumnya kan ada keterpisahan antara orang yang jauh dan dekat katanya di ayat-ayat sebelumnya kan, di pasal 2 ini. Antara orang kafir, orang Yahudi yang jauh dari Tuhan setelah Yesus mati di kayu salib menjadi dekat. Orang kafir yang jauh dari orang Yahudi setelah Yesus mati menyelamatkan mereka, mereka lahir baru menjadi dekat. Dan bukan hanya dekat, tapi terjadi sebuah hubungan yang begitu intim sekali, yang digambarkan dalam bentuk sebuah keluarga, yang digambarkan dalam bentuk sebuah rumah kecil. Jadi saudara sekalian, sadar atau tidak sadar kita hari ini tatkala kita mengadakan ibadah keluarga. Nah, saya dengan istri saya kan selalu berdua nih mengadakannya. Awal-awal kita mengadakan pertama kali kami dua menikah itu agaknya kok enggak abdol, kok cuma dua, tapi bagi saya karena itu adalah ibadah biasa pribadi saya dengan Tuhan, lalu dengan istri. Nah, dulu ada anak-anak, ada keponaan yang hadir, saya libatkan mereka. Dan setelah mereka tidak ada, kembali kami dua buat lagi. Sekarang dengan ibadah berdua saja, ya, berdua saja beribadah. Ya, kita harus melihat tatkala kami mengadakan ibadah. Satu hal yang saya tanam di hati saya, oh Tuhan melihat saya dan istri saya sebagai anak-anaknya yang sangat dia rindukan untuk hadir di sana, berada bersama dengan kami, menikmati sebuah keintiman yang luar biasa. Ini yang Tuhan maksudkan dengan rumahnya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita sudah dilahirkan dari dan oleh Allah, maka kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari Allah. Karena itu kuncinya adalah memang harus lahir baru. Ya,
Sekali lagi, jangan menjadi Kristen keturunan saja, jangan menjadi keturunan Kristen KTP, tapi jadilah Kristen yang benar-benar lahir baru. Karena tatkala kita lahir barulah kita menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi bagian integral dengan Allah, menjadi rumah kediaman Allah dan menjadi tempat di mana Allah bisa menikmati persekutuan yang begitu intim dengan kita, dan saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anaknya juga menikmati keintiman yang dalam dengan Bapa kita. Kita bisa ngomong, yang kita bisa bicara apa saja keluhan kita kepada Dia. Ya, walaupun mungkin dalam kelompok saudara yang saya lihat ada kelompok mungkin saudara tidak terbuka banget ya. Tapi kalau di keluarga saudara bisa terbuka loh, langsung terbuka apa adanya ngomong dengan Tuhan keluhan Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya mengapa kita perlu mengadakannya di keluarga-keluarga kecil, karena di keluarga kecil itu kita lebih terbuka dibandingkan coba kalau saudara ada di gereja ini, saudara punya masalah, punya keluhan, tidak mungkin saudara mau terbuka ngomong apa adanya diri saudara, ya kan? Nah, kenapa ibadah di keluarga kita tekankan? Karena di sana kita membangun karakter kita, membangun jati diri kita dengan Tuhan, ya. Jadi karena itu kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu kita berbicara tentang hak dan kewajiban dari anggota keluarga Allah untuk atau dalam menikmati kerajaan Allah itu. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, selain kita menjadi anggota keluarganya, ada pemerintahan Allah di sana, ada kerajaan Allah di situ. Tatkala kita ada dalam kerajaannya, kita sedang diberikan peluang seluas-luasnya untuk dapat menikmati yang namanya kekayaan Allah, menikmati yang namanya pemerintahan Allah, menikmati yang namanya kerajaan Allah. Ya. Hari ini tentu saudara-saudara sekalian sangat rindu Allah berkarya. Tentu saudara sekalian sangat rindu Allah bekerja. Dalam kondisi-kondisi kita hari ini, ada yang takut terhadap virusnya, ada yang sudah merasakan dampak dari virus itu, pekerjaan sudah tidak lancar, ada yang sudah dirumahkan dan seterusnya. Ini adalah saat-saat di mana kita benar-benar butuh menikmati kekayaan Allah, butuh menikmati kerajaan Allah, butuh menikmati pemerintahan Allah. Kapan itu terjadi? Pada saya dan Bapak Ibu sekalian menjadikan diri kita sebagai rumah Allah, yaitu anggota keluarganya, dengan cara kita mewujudkannya melalui ibadah kita di keluarga kita, membangun ibadah keluarga, membangun mesbah keluarga kita. Jangan bosan, tetap setia. Karena bagi Allah itu adalah sebuah kenikmatan untuk membangun sebuah keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, dengan kita sebagai anak-anaknya, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sementara yang namanya orang kudus memang sifatnya pribadi, tapi anggota keluarga Allah bersifat kelompok, ya. Yang namanya anggota keluarga bersifat sebuah kelompok yang dapat menghasilkan sesuatu. Nah, apa yang dimaksudkan menghasilkan sesuatu di sini adalah Allah punya tujuan, Allah punya visi dari sejak awal. Tadi seperti saya katakan bahwa seringkali orang Kristen memandang firman Tuhan itu kan adalah terpilah-pilah, ya. Dia tidak memandangnya dari Kejadian sampai Wahyu sebagai visi Allah, sebagai hati Bapa. Ya, saudara-saudara, kita sudah belajar ini bulan Desember yang lalu bahwa yang namanya firman Tuhan itu adalah hati Allah. Hati Allah itu adalah mau menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Ya, kita akan melanjutkan bagian ini pada setelah kenaikan Yesus ke surga, kita akan bahas topik ini, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tujuan dari Allah
membangun rumahnya melalui keluarga-keluarganya adalah supaya keluarganya yang menikmati kekayaan Allah, menikmati kerajaan Allah, menikmati kuasa Allah, dapat menghasilkan kerajaan-kerajaan Allah melalui keluarga-keluarga tadi. Nah, inilah visi Tuhan, inilah tujuan Tuhan bagi hadirnya keluarga Allah, bagi hadirnya ibadah-ibadah di rumah, ya. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah dapat 2 poin. Apa yang disebutkan dengan rumah Allah? Orang-orang kudus yang sudah diasingkan karena lahir baru, percaya Tuhan Yesus, mereka menjadi kenikmatan Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan yang kedua adalah kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang disebut rumah Allah, ya. Siapapun saudara sekalian, rumahnya seperti apa, Tuhan tidak lihat rumah itu, tapi Tuhan lihat pribadi-pribadi kita yang adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah rumahnya Allah. Allah mau tinggal di sana. Allah mau menikmati persekutuan dengan kita. Allah mau menikmati keintiman yang indah dengan saya dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya, ya. Yang ketiga, rumah Allah yang ketiga adalah di ayat yang ke-20 dan sampai 22. Disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi orang kudus, anggota keluarga Allah, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tubuh. Ini ya, ini tubuh, ini kepala. Tubuh kita dengan kepala. Tubuh kita ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kepala. Hal yang sama juga Tuhan mau kita sebagai rumah tempat kediamannya itu adalah seperti tubuh dengan kepala. Kita adalah tubuh Tuhan di mana Kristus adalah kepala, dan seluruh sistem pemerintahan dari Kristus sebagai kepala itu terwujud, terlaksana melalui tubuhnya. Dan seluruh kenikmatan Allah itu juga tersalurkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Kasih dan kuasa Kristus juga tersalurkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Allah itu. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang ketiga yang kita lihat, apa sih yang dimaksudkan dengan rumah Allah di sini? Ialah bahwa yang dimaksudkan rumah Allah, kita adalah anggota tubuh Kristus. Ayat yang ke-20, ya. Yang dibangun di atas dasar rasul-rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, ya, bangunan tubuh Kristus yang dibangun di sana. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang sudah lahir baru itu pasti, orang yang lahir itu lahir sehat, pasti bertumbuh. Itu dulu, ya. Tidak akan ada orang tanpa lahir lalu bertumbuh, tidak mungkin. Ya, gambaran ini harus dipahami. Tidak mungkin ada bayi yang belum lahir disuruh bertumbuh, tidak mungkin. Nah, itu masalah, itu problem di dalam kehidupan Kristen sampai hari ini. Kenapa sih ada begitu banyak orang dipaksa untuk bertumbuh? Lah, bagaimana bisa bertumbuh? Wong belum lahir. Masa bayi ayam disuruh makan, belum keluar dari cangkangnya itu suruh makan? Ya tidak mungkin. Ya kan, itu logika sederhana yang Bapak Ibu Saudara bisa pahami untuk melihat tubuh Kristus itu digambarkan dalam sebuah bentuk bangunan di mana Kristus kepala. Bangunan itu pondasi intinya, pondasi utamanya yang disebut dengan batu penjurunya adalah Kristus. Lalu dari atas Kristus itu ada para rasul-rasul, ada para nabi, ada para hamba Tuhan yang kita sudah belajar pada waktu kita bicara tentang struktur di dalam keluarga Allah, ya. Ada Kristus, ada Roh Kudus, ada Alkitab, dan ada para rasul atau para nabi-nabi Tuhan. Jawatan namanya, jawatan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran tentang tubuh Kristus itu digambarkan dengan bangunan ini, bahwa tubuh yang sehat itu adalah dibangun pada posisi yang tepat. Ya, ulangi.
Tubuh yang sehat itu dibangun pada posisi yang sehat. Di mana? Posisi yang tepat. Ya, saya ulangi ya, tadi salah ngomong ya. Tubuh yang sehat dibangun atau diletakkan pada posisi yang tepat. Coba, apa itu? Tangan ini, posisi di mana? Yang tepat di mana? Ya di sini. Kalau tangan ini ditaruh di bawah, jadi apa? Tidak tepat, dia tidak akan berfungsi, dia tidak akan bisa dibangun, tidak bisa. Tapi kan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan itu seringkali orang tidak bisa membedakan posisinya, ya, orang tidak bisa membedakan itu. Dia pikir sakarpe dia buat sesuatu, padahal Tuhan sudah merancang kehidupan kita. Ada pondasi utama, pribadi Yesus sebagai batu penjuru, batu yang disebut dengan batu setting, ya, batu dasar. Nanti di mana semua bangunan seperti gereja kita ini, itu ada peletakan batu pertama yang dulu ditaruh di tengah situ. Nanti di atas dasar itu semua susunan bangunan ini dibangun pada batu penjuru itu. Nah, demikian juga halnya dengan tubuh. Tubuh itu dibangun pada pondasi utama, yaitu kepala Kristus. Karena seluruh unsur pemerintahan tubuh ini ada di kepala, di Kristus. Dan begitu kepala rusak, bermasalah, saraf di otak ini bermasalah, itu akan mempengaruhi banyak hal dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sangat penting sekali bagian yang digambarkan dalam bangunan digambarkan sebagai tubuh itu, karena keintiman antara tubuh dengan kepala itu menggambarkan keintiman antara anak-anak Tuhan dengan Bapa yang tak bisa terpisahkan. Kalau sampai antara kepala dengan tubuh terpisah, nah itu disebut apa? Ayo, saudara-saudara bisa bayangkan itu. Kepala jalan sendiri, tubuh tiba-tiba jalan sendiri tanpa kepala. Saudara akan lihat apa itu? Saudara akan lihat apa itu? Saudara akan lari, takut. Apalagi tiba-tiba nyembur itu keluar apa di sana, ya kan? Jadi karena itu jemaat Tuhan, gereja yang sehat itu adalah gereja yang menggambarkan tentang tubuh Kristus yang menyatu, yang intim, yang tak terpisahkan dengan Kristus sebagai kepala. Kemudian seluruh anggota tubuh itu dibangun di atas pondasi Kristus sehingga dia bertumbuh secara sehat. Dia bertumbuh secara sehat. Kaki, tangan, semua organ-organ tubuh yang lain akan bertumbuh secara sehat. Sehingga dengan demikian seluruh bangunan itu yang tak terpisahkan tadi akan dibangun menjadi sesuatu yang indah. Dikatakan pada bagian ini menjadi bangunan yang indah, ya. Karena menjadi bangunan yang rapi, tersusun, maka itu menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Allah. Jadi perhatikan baik-baik, karena itu di keluarga ini harus dibangun. Saya sadar Bapak Saudara sekalian tidak mudah. Karena itu pada waktu kita menikah, jangan menikah dengan harapan untuk mendapat kebahagiaan, ya. Pada waktu kita menikah, hal yang paling ditanam di dalam pikiran kita adalah saya sedang membangun keluarga, gitu ya, membangun keluarga supaya nanti pada waktu saudara menikah yang masih bujang ini, saudara sudah siap. Nikah itu bukan sekedar untuk menikmati kebahagiaan, tapi harus ada komitmen di situ. Saya menikah karena saya membangun sebuah rumah tangga yang indah. Nah, proses membangun itu kan kadang kita kena paku, kadang kita kena palu, kadang kita kejatuhan ini dan macam-macam bisa terjadi di sana. Tapi jika kita berkomitmen untuk membangun sesuatu yang indah, nanti keluarga itu akan menikmati kebahagiaannya. Nah, hal yang sama Tuhan mau. Kristus adalah mempelai pria, kita anggota jemaat itu adalah mempelai perempuan yang satu saat kelak dia akan datang menjemput saya dan saudara sekalian sebagai mempelai menjadi keluarga Allah, satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala sehingga kita bisa bertumbuh. Nah, pada saat kita menyatu dengan Kristus itulah unsur-unsur Allah, unsur-unsur yang ada di pikiran Kristus sebagai kepala itu
masuk, tersalurkan ke dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai anggota tubuh Kristus. Di saat itu tersalurkanlah kita menikmati yang namanya sebuah keintiman. Karena itu di Yohanes kita sudah berkali-kali membahas ini. Di Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Hanya di dalam Kristus kita dapat berbuat segala sesuatu. Bukan kitanya, tapi Kristusnya yang membuat sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sekalian, supaya kita menjadi anak-anaknya yang sudah dilahir barukan, menjadi orang kudus, supaya kita menjadi rumah Allah, menjadi anggota keluarganya, supaya kita menjadi rumah Allah, dan menjadi anggota tubuhnya di tempat di mana dia akan meletakkan seluruh kepalanya menjadi anggota tubuh kita. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi dengan demikian yang disebut dengan rumah Allah itu berarti apa? Atau siapa? Yang pertama, masih ingat ya? Yang pertama adalah orang-orang kudus. Orang-orang sudah lahir baru, orang-orang sudah dipisahkan menjadi orang kudus Allah. Ya. Yang kedua adalah anggota-anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga adalah bangunan-bangunan tubuh Kristus yang digambarkan dengan tubuh Kristus, bangunan Allah, di mana Allah menjadikan bangunan itu tempat kediaman Allah. Ya, tempat kediaman Allah di dalam rohnya. Jadi kalau kita ingin Allah hadir tinggal bersama dengan kita, jadilah orang kudus Tuhan melalui kelahiran baru kita, menyerahkan hidup untuk dikuduskan Tuhan, untuk dipisahkan dari dunia. Jadilah anggota keluarga Allah, di mana Allah menganggap kita sebagai rumahnya. Jadilah tubuh Kristus, di mana Kristus menjadikan tubuh kita tempat dia meletakkan, menyalurkan seluruh pribadinya dalam kehidupan kita menjadi rumahnya, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, maka mengapa mengapa kita mengadakan ibadah di rumah-rumah adalah tujuannya, alasannya adalah supaya kita mewujudkan hidup kita, membuktikan hidup kita sebagai rumah-rumah Tuhan, di mana Tuhan berkenan hadir, diam di sana dan tinggal bersama dengan kita, menikmati persekutuan yang intim dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, dan dia akan melakukan pemerintahannya. Kita di sana menikmati kekayaannya, menikmati kuasanya, dan menikmati kerajaannya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, walaupun kita beribadah di rumah-rumah, bukan berarti menghilangkan nanti ibadah di gereja kalau satu saat sudah bisa ya kita mengadakannya. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara berpikir kalau begitu tidak perlu lagi di gereja ibadah. Bukan begitu ya. Kita tetap beribadah di gereja sebagai tempat di mana kita saling lihat satu sama yang lain sebagai keluarga besar tubuh Kristus yang dan eklesia. Kita juga tidak bisa lihat itu ya. Tapi kita mulai dari yang kecil, membiasakan diri kita dengan Tuhan secara pribadi, dengan keluarga kita, dengan kelompok kita di sekitar, dengan kelompok usia kita, dan baru membesar sampai ke kelompok besar. Syukur-syukur akhirnya melaluinya Tuhan menjadikan kita tempat kediamannya untuk Allah berkarya lebih banyak, supaya tujuan dan visi dan misi Allah untuk menjangkau dunia ini terwujud melalui kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang bukan Allah yang jauh dari kami, tapi Allah yang dekat sekali, bahkan ingin kami dekat, dan juga ingin dekat sekali dengan kami, ingin mengalami sebuah hubungan yang begitu intim sekali. Dan karena itu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, untuk menyadarkan kami betapa kerinduan-Mu Bapa, untuk menjadikan kami seperti rumah-Mu,
untuk Engkau tinggal, hidup bersama dengan kami, mengalami apapun pergumulan masalah kami, dan merasakan semua apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami, termasuk hari-hari ini. Tentu ada begitu banyak perasaan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kegelisahan, kerisauan yang ada di dalam hati kami sebagai anak-Mu Tuhan. Tak bisa dipungkiri dengan adanya virus corona maupun dampak yang diakibatkan dari virus corona ini, menyebabkan ada begitu banyak orang di PHK, dirumahkan, begitu banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan maksimal, dan dengan demikian secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi juga masalah ekonomi kehidupan kami, baik jemaat-Mu juga masyarakat secara umum. Sehingga dengan ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak membiarkan, karena Engkau mau menjadikan kami sebagai anggota keluarga-Mu, di mana Engkau hadir di sana, hidup di sana, menikmati persekutuan dengan kami, dan kami pun menikmati semua kekayaan-Mu, menikmati kuasa-Mu dan pemerintahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu, untuk segala kuasa dan kasih-Mu yang Kau berikan. Saudara-saudara kami, sekali lagi kami terus mohon Tuhan berkati bangsa kami, masyarakat kami Indonesia, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, gereja Kemah Injil secara khusus Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, lindungi, dan para penginjil Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang berguna, pemerintah kami, pemimpin, presiden, wakil presiden, dan semua pejabat-pejabat, Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Dan Tuhan terus memberkati kami bangsa ini Tuhan, supaya kami patuh terhadap pemerintah kami, supaya dapat membantu pemerintah kami cepat mengatasi, memutuskan penyebaran dari virus ini ya Tuhan. Dan sekaligus mewujudkan kasih kami kepada saudara-saudara, para medis, dokter, perawat di rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang beresiko lebih tinggi Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, lindungi mereka, berkati mereka, pelihara mereka, dan tolong kami sekali lagi sebagai masyarakat, sebagai anak Tuhan, supaya kami memiliki hati Kristus yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sehingga kami belajar juga mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam semua hal yang kami sudah lakukan dalam ibadah kami di rumah-rumah, persembahan yang baru saja dipersembahkan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dengan tulus hati. Tuhan berkati mereka kembali Bapa, pekerjaan dan kehidupan mereka. Berkati juga semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam berbagai persoalan. Tuhan kuatkan, hibur mereka. Demikian juga anak-anak yang sakit, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, hanya Tuhan tempat kita berlindung, hanya Tuhan tempat kita berharap, hanya Tuhan tempat kita bersandar. Olehnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan senantiasa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa menyinari wajah-Nya kepadamu dan untuk memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anak-Nya. Amin, 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 amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.